Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ikan goreng sambal dabu-dabu semakin nikmat karena disuapin. Emang susah seniman mental babu, calon penggemar bokep malah dijilatin. Hindari kecurangan pemilu. Ciptakan pemilu yang luber dan jurdil, langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Saya tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN, satu hal yang begitu banyak menjadi perbincangan di medsos, begitu banyak mendapat komentar dari netizen tentang puncak acara hari ulang tahun Bung Karno di Gelora Bung Karno yang diadakan PDIP hari Sabtu kemarin adalah puisi yang dibacakan oleh budayawan Butet Kertajasa. Dalam pembacaan puisi itu, Butet membacakan beberapa pantun. Nah, pantun ini tampaknya yang banyak mendapatkan komentar dari netizen. Dan tidak itu saja. Seorang YouTuber, Babe Aldo, juga membuat pantun yang tampaknya ingin membalas pantun-pantun yang dikemukakan Butet ini. Ya, begitulah kalau otaknya pandir. Pepes ikan dengan sambal terong semakin nikmat, tambah daging empal. Orangnya diteropong KPK karena nyolong. Lah kok kowar-kowar mau dijegal. Jagoan Pak Jokowi rambutnya putih, gigih bekerja sampai jungkir balik. Hati seluruh rakyat Indonesia pasti akan sedih jika kelak ada presiden hobinya kok menculik. Ini yang terakhir. Cucu komodo mengkeret jadi kadal, tak lesat digulai biarpun pakai santan. Kalau pemimpin modalnya cuma transaksional, dijamin bukan tauladan kelas negarawan. Gue lagi mau baca puisi nih karena lagi ngetren orang baca puisi kan ya. Sekarang gue mau baca puisi. Gue barusan bikin ini puisi setelah melihat puisi salah seorang seniman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ikan goreng sambal dabu-dabu semakin nikmat karena disuapin. Emang susah seniman mental babu, calon penggemar bokep malah dijilatin. Jagoan Mukidi, rambutnya yang dibanggain, hobinya lari-lari sambil divideoin.
Nasib rakyat Jateng banyak yang nangisin, jalannya banyak yang rusak, dan rakyatnya memang miskin. Kakek cicak bisa jadi kadal. Haram tak mungkin kita makan. Jujur aja, semua calon transaksional, siapapun yang jadi, tetap rakyat yang jadi korban. Wahai seniman yang kusindir, aku takkan menyebutmu pandir. Kau hanya lapar, makanya otakmu parkir, sehingga membuatmu hilang malu untuk bisa tetap nyinyir. Aku ingat, anjing memang suka menjilat karena telah dapat makanan dari sang tuan pejabat. Kau bukan anjing, tapi manusia yang berakal sehat. Sayangnya akalmu tergadai. Lapar lalu bacotmu jadi bejat. Dah gitu aja, nggak usah baper. Assalamualaikum. Sahabat BN, yang namanya tahun politik memang hal-hal yang berkaitan dengan sindirankah atau apa namanya lah tentang para calon-calon politisi yang akan maju ke gelanggang kontestasi politik 2024 nanti. Sungguh publik melihatnya dengan sangat sensitif. Buktinya pantun-pantun yang disampaikan Butet ini mendapat tanggapan beragam dari para netizen. Pantun-pantun yang dilontarkan Butet tampak seperti menyindir tokoh-tokoh yang bakal maju nanti ke gelanggang kontestasi politik, terutama untuk Pilpres 2024 mendatang. Contoh pantun tentang penculik ini tentu saja sudah dapat kita menerka kemana arahnya pantun ini. Satu lagi pantun tentang penjegal. Tentu kita sudah tahu banyak sedikitnya kemana arahnya pantun ini. Dan juga pantun tentang jungkir balik dalam bekerja, kemana arahnya. Netizen tentu tidak paham, publik tentu sudah paham. Namun demikian yang namanya pantun sindiran, tentu tidak ada satupun yang bisa memastikan apakah memang pantun ini menjurus untuk tokoh si A, apakah memang pantun ini menjurus untuk tokoh si B, apakah memang pantun ini menjurus untuk tokoh si C. Tidak ada kepastiannya sama sekali. Karena itu sindiran tampaknya juga berbalas sindiran seperti yang dibalas oleh Babe Aldo. Bisa saja pantun-pantun kemarin itu ditambah lagi pantunnya oleh siapapun orangnya yang mau juga berpantun. Seiring dengan adanya pantun dari Butet dan pantun dari Babe Aldo ini. Contoh, ada pantun yang berbunyi kira-kira begini. Membeli kain di kota Medan, kain dibawa pergi berfoto, agar pemimpin bisa jadi teladan, jangan suka tonton video porno. Itu kan pantun juga. Tapi yang namanya pantun, ya begitulah. Sahabat BM, yang jelas dari acara besar yang dihelat oleh PDIP di Gelora Bung Karno hari Sabtu itu, yang diadakan
persis di tahun politik sekarang ini tentu akan menjadi catatan-catatan tersendiri bagi publik. Contoh, kalau Butet mengatakan tentang presiden penculik, bisa jadi publik, ini bisa jadi publik menganggap pantun ini mengarah kepada Prabowo Subianto. Ini bisa jadi, tetapi apakah pasti ke sana? Kita tidak tahu. Dan Butet tidak menyebut nama Prabowo Subianto. Begitu juga tentang pantun berkaitan dengan penjegalan. Bisa jadi ini mengarah kepada Anies Baswedan. Tetapi lagi-lagi ini hanya bisa jadi. Sebab Butet tidak menyebut nama Anies Baswedan. Pekerja jungkir balik ini bisa jadi pantun ini mengarah kepada Ganjar Pranowo. Tetapi lagi-lagi seperti dikatakan tadi, kita tidak bisa memastikan bahwa ditujukan kepada Ganjar Pranowo sebab Butet dalam hal ini tidak menyebut nama Ganjar Pranowo. Namun terlepas dari semua itu, tentu yang diharapkan di dalam acara besar kemarin itu, ketika acara itu tertuju kepada upaya PDIP menyukseskan bakal calon presiden Ganjar Pranowo, tentu yang diinginkan oleh PDIP merangkul teman sebanyak-banyaknya, mengajak teman sebanyak-banyaknya untuk nanti mendukung pencalonan Ganjar Pranowo. Namun kalau tidak hati-hati, bisa-bisa membuat banyak musuh jadinya. Contoh, dengan adanya pantun-pantun yang dikemukakan Butet ini, bisa saja pantun-pantun ini membuat PDIP menambah musuh, menambah orang membenci atau menjauh dari bakal calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Karena itu memang di tahun-tahun politik sekarang ini, upaya yang dilakukan oleh setiap calon, oleh setiap yang akan berkontestasi, lebih mengedepankan merangkul daripada menyerang. Sebab bagaimanapun, kalau yang sifatnya menyerang, itu nanti akan membuat orang tersinggung. Ketika orang tersinggung, maka dia akan menjauh. Tetapi kalau sifatnya merangkul, orang yang sedang marah pun, orang yang sedang benci pun, kalau diupayakan merangkulnya terus-menerus, hatinya bisa jadi akan luluh. Tetapi kalau saja hati orang yang dekat menjadi jauh, apalagi hati orang yang selama ini juga jauh, tentu akan semakin menjauh jadinya. Sekali lagi, apa yang disampaikan oleh Butet di dalam puisinya tampak mendapat tanggapan dari berbagai pihak, terutama dari netizen. Di sini contohnya netizen memberikan komentar. Eko Yuwono memberi komentar, seorang budayawan harusnya berkarya yang inspiratif, yang mencerdaskan dan membangun peradaban bangsa, bukan malah dengan sarkasme, menuduh orang lain suka menculik, nyolong demi membela capres jagoannya. Diksi yang digunakan sangat berbahaya dan berpotensi memecah belah anak bangsa. W.S. Rendra, Khairi Anwar, Sujiwo Tejo, contoh budayawan sejati. Panjenenganlah sehat-sehat, kemauan tu Kang Mas. Ini ada lagi komentar dari
Warnia Sumadi. Udah gak laku dia bang. Jadi demi sesuap nasi dia rela melacurkan diri. Ini dari Muhammad Zaini. Sudah dibayar jadi otaknya sudah enggak beres. Banyak lagi komentar-komentar seiring dengan apa yang disampaikan oleh Butet ini. Namun tentu kita berharap agar tahun-tahun politik sekarang ini bisa dijalani oleh bangsa ini dengan sejuk. Dan semoga kita mendapatkan nanti pemimpin yang benar-benar pilihan rakyat. Karena itu yang penting hindari kecurangan di pemilu. Ciptakan pemilu yang luber dan jurdil. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu